Saudara, Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25% pada rapat Dewan Gubernur Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus mempertahankan ketahanan ekonomi domestik di tengah tekanan global. Keputusan menaikkan BI Rate sejalan dengan fokus kebijakan moneter 2026 pada pro-stabilitas demi memperkuat tahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global. Sebelumnya dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR, Gubernur BI Peri Warjio bilang rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun ini masih diyakini berada di kisaran asumsi makro yang telah disepakati pemerintah dan DPR, yakni 16.200 hingga 16.800 per dolar Amerika Serikat. Saudara, Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25% pada rapat Dewan Gubernur Mei 2026. Seberapa besar langkah ini akan mempengaruhi stabilitas rupiah? Kita langsung bahas bersama Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Mas Joshua, selamat pagi. Selamat pagi, Yan. Mas Joshua, apakah langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga 50 basis poin menjadi 5,25% sesuai dengan proyeksi Anda? Karena kalau kita melihat konsensus ekonom yang dihimpun, ini menunjukkan proyeksi kenaikannya di 25 basis poin. Iya, satu kata kunci yang penting adalah kredibilitas. Yang saya ingin katakan di sini adalah kebijakan Bank Indonesia, di sini adalah dengan memperketat kebijakan moneter. Saya pikir ini sudah sesuai dari konsensus pasar, di mana sebagian besar konsensus melihat adanya Bank Indonesia sudah mulai memperketat kebijakan moneternya di bulan ini, mempertimbangkan bahwa memang tekanan terhadap nilai tukar rupiah cukup berat ya, dan di mana kalau kita melihat nilai tukar rupiah kemarin sudah menginjak level 17.700 per dolarnya, dan juga tekanan di pasar obligasi dan pasar saham juga cukup signifikan, sehingga saya melihat bahwa artinya memang ini BI sudah melihat bahwa gejolak di rupiah ini bukan gejolak biasa, dan artinya saya juga sebelumnya memperkirakan bahwa BI sepertinya hanya menaikkan 20 basis point, tapi BI mengambil langkah preemptif yang cukup bold ya dengan menaikkan 50 basis point, karena kami juga melihat Bank Indonesia sudah melakukan langkah-langkah stabilisasi yang all out ya, di mana DPR dan juga pemerintah mengatakan BI tidak melakukan apa-apa, di mana kita sudah melihat secara jelas cadangan devisa dari 4 bulan pertama tahun ini saja sudah turun 10,3 bilion lebih gitu ya. Artinya memang langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia sudah sangat sudah all out gitu ya, dan saya sangat apresiasi kebijakan untuk memperketat moneter ini, dan ini harapannya dengan kebijakan ini bisa menstabilkan ya, dan juga memberikan kelegaan di pasar keuangan, dan juga harapannya ini tidak direspon bahwa ini tidak mendukung pertumbuhan ekonomi, justru malah kestabilan di pasar keuangan di nilai tukar rupiah ujungnya adalah untuk mendukung pertumbuhan juga. Oke, berarti kalau kita melihat ada pendapat soal sepertinya ada versus begitu ya, stabilitas dan juga pertumbuhan, dengan langkah BI ini tentu tidak mengenyampingkan pertumbuhan, seperti itu Mas Joshua? Ya, jangan pernah kita mendikotomikan stabilitas dan pertumbuhan. Justru Bank Indonesia mendorong stabilitas ini dalam rangka untuk juga mengejar pertumbuhan pada akhirnya. Karena tanpa adanya stabilitas tentunya kepercayaan dari sisi investasi pun juga tidak akan berjalan. Karena ingat, pertumbuhan ekonomi kita, salah satu engine dari pertumbuhan ekonomi kita adalah investasi. Tanpa adanya booster investasi dalam mesin pertumbuhan ekonomi kita, kalau kita hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi saja, jangankan 5,4% gitu ya. Artinya 5,7% seperti yang kemarin disampaikan oleh Presiden ya. 5,7% itu pun juga akan sangat sulit kalau kita hanya mengandalkan government expenditure dan juga konsumsi saja ya. Jadi kita perlu juga mendukung confidence dari sisi investor gitu ya, dan investor itu pun juga perlu yang namanya stabilitas gitu ya. Artinya stabilitas dan juga pertumbuhan ini harus berjalan secara beriringan gitu ya, dan kita tidak bisa mengambil salah satunya saja ataupun kita memprioritaskan salah satunya saja gitu ya, dan terbukti bahwa kalau kita melihat dalam 2 bulan terakhir dan khususnya setelah rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal 1 yang dimana kita
yang dirilis oleh BPS 5,61% gitu ya. Tapi nyata setelah rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal 1, kondisi di pasar keuangan kita justru malah terus melemah. Jadi artinya investor pun juga tidak melulu melihat kondisi pertumbuhan ekonomi, tapi juga melihat forward looking ke depannya, bagaimana persepsi dari investor itu juga melihat dari sisi kondisi stabilitas, kredibilitas kebijakan dari semua otoritas, dan juga bagaimana respon kebijakan merespon apa yang dilihat di lapangan. Gitu. Oke, Mas Joshua, sebelumnya Gubernur BI sempat bilang bahwa optimis rupiah akan menguat dalam kurun waktu ataupun di semester 2 tahun ini. Artinya ini masih ataupun sudah tinggal beberapa bulan lagi. Apakah optimisme BI bisa memperkuat rupiah dalam kurun waktu beberapa bulan saja? Menurut Anda masuk akal kalau kita melihat kondisi sekarang dan juga geopolitik juga yang masih terus memanas? Dalam kondisi normal, saya sepakat bahwa kuartal kedua adalah merupakan siklus permintaan falas domestik yang cenderung meningkat karena ada dividen payment, repatriasi, dan juga musim haji. Namun karena ada siklus yang non normal ya, tidak normal karena ada geopolitik ya, yang dimana memang hari ini tadi malam memang sentimennya membaik lagi, tapi kita tidak tahu besok malam ataupun nanti malam lagi kondisinya apakah bisa berubah lagi atau tidak, karena sentimen geopolitik di Timur Tengah ini bisa berubah kapan saja gitu ya. Jadi kita tidak bisa memastikan apakah kondisinya akan terus membaik di Timur Tengah atau tidak. Tentunya yang bisa kita pastikan, yang bisa kita harapkan adalah kita terus memitigasi segala macam skenario yang ada ya. Artinya kita tidak bisa seperti yang diperkirakan juga pada saat pemerintah memperkirakan sebelumnya COVID ini hanya berjalan 2 bulan 3 bulan saja gitu ya. Kita harus menggunakan skenario yang terburuk gitu ya, sehingga oleh sebab itu kami melihat bahwa kondisi yang respon kebijakan yang sudah diambil oleh Bank Indonesia saat ini memang tidak cukup ya. Diperlukan juga koordinasi kebijakan dari sisi fiskal ya. Kembali lagi, kebijakan ataupun seperti yang disampaikan oleh di DPR Komisi 11 gitu ya, yang sepertinya menyudutkan Bank Indonesia gitu ya, yang mestinya ini kita harus gali lebih dalam lagi gitu ya, penyebabnya apa sih sebenarnya ya, karena kalau kita lihat sebenarnya kan dari sisi penyebabnya kan kita lihat koreksi di pasar saham, koreksi di pasar obligasi. Kita dalami lebih dalam lagi. Kenapa? Asesmen dari MSCI, asesmen dari credit rating agencies. Apa itu penyebabnya? Kan berarti kan ada permasalahan dari sisi reformasi di pasar modal, dari sisi kebijakan fiskal kita. Jadi apakah memang ada masalah dari sisi kebijakan moneternya gitu ya? Jadi kita harus lebih objektif ya, jangan karena BI di depan sebagai garda depan untuk menjaga nilai tukar rupiah, jadi DPR langsung menyalahkan Bank Indonesia gitu ya. Jadi kita DPR Komisi 11 pun juga harus melihatnya lebih objektif lagi gitu ya. Jadi kita harus melihat lagi secara objektif, dan ini kembali lagi diperlukan koordinasi kebijakan. Jadi BI sudah menaikkan tingkat suku bunganya, kita perlu lihat evaluasi juga dari sisi kebijakan fiskal, kebijakan pemerintah lainnya apa yang mesti harus diperbaiki juga. Jadi tidak hanya semata-mata hanya mengandalkan dari sisi kebijakan BI, karena isu utamanya bukan dari sisi kebijakan moneter. Oke, berarti artinya hingga saat ini yang kita bisa pantau adalah Bank Indonesia sudah melakukan semaksimal mungkin, termasuk juga ada 7 strategi dari Bank Indonesia untuk stabilisasi rupiah, dan tampaknya juga kemarin sudah bekerja begitu rupiah menguat tipis ke 17.600-an. Namun seperti Mas Joshua tadi, bahwa koordinasi secara sisi fiskal juga memang diperlukan dalam hal ini sehingga rupiah bisa kembali menguat. Terima kasih Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Mas Joshua, sehat selalu. Terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda dengan informasi jelang puncak haji. Kesiapan tenda di Mina terus dilakukan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah fasilitas dan juga kondisi kamar. Jemaah haji juga diimbau untuk menjaga kesehatan.